A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat di channel. Kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga dari rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani, dan bagi yang sakit semoga disembuhkan, amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Jangan lupa ngopi rokoknya juga. Video kemarin saya mengungkap ciri-ciri beliau sang Satrio Piningit, yang kebanyakan lah ya, kebanyakan atau rata-rata orang-orang Indonesia atau Nusantara ya kan hampir sama. Tapi soal wajah nanti dulu kan, seperti itu ya toh. Wajah ini lur, berkelas seperti itu lur. Maksudnya berkelas itu bukan hanya orang-orang ya, mungkin kalangan bawah ya hingga kalangan atas. Maksudnya kalangan atas itu baik orang yang perempuan, orang-orang biasa, bahkan juga ada orang kaya yang menyukai wajah beliau seperti itu. Berkelas lur, kan nggak sama. Walaupun kita ya ada yang ganteng atau manis ya, terus yang melirik atau apa kan mungkin kan di wanita yang biasa-biasa saja kedudukannya, bukan orang-orang bukan orang kaya atau apa, kan seperti itu biasanya ya kan. Terbatas lah, maksudnya seperti itu. Maksudnya terbatas, hanya kalangan golongan lah, segolongan, masuk golongan itu sederajat, sederajat tingkat ke kalau diukur kekayaan seperti itu loh, kemampuan lah, maksudnya orang mampu gitu loh. Tapi beliau ini dari bawah hingga ke atas kelasnya lur, itulah perbedaannya, keistimewaannya. Insya Allah seperti itu wajah beliau, berkelas. Maksudnya berkelas itu ya dari kalangan bawah melihat wajah beliau menyenangkan atau juga bagi kalangan atas, orang-orang kaya itu juga memandang beliau itu menyenangkan juga seperti itu. Bahkan tak jarang mungkin kalangan bawah ataupun kalangan atas menyukai beliau seperti itu. Karena dilihat dari wajah dan juga yang bagi yang mengenal ya toh, yang mengenal beliau juga wajah, tingkah laku, adab sopan santunnya beliau ya kan, membuat kagum orang-orang di sekitarnya, baik dari kalangan bawah ataupun kalangan atas seperti itu loh. Ya kan, adab sopan santun beliau ya kan, seperti itu loh. Tak juga bagi teman-teman yang maksudnya saudara atau tetangga-tetangga, baik laki-laki pun juga demikian, menaruh rasa hormat kepada beliau karena itu tadi ya, adab sopan santunnya, akhlaknya beliau, banyak yang menyukai beliau kan seperti itu lur. Karena kan beliau kan tahu ya toh adab sopan santun itu ya kan, karena justru beliau berilmu lah, maka secara otomatis timbul rasa sopan santun, adab beradab seperti itu ya kan. Jangan kebalikannya lur, adab di atas ilmu, itu enggak gitu. Kalau nggak dapat ilmu kan nggak bisa beradab ya kan, kan seperti itu. Diberi ilmu dulu, pengetahuan. Misalkan salah satu contoh, anak ibu atau orang tua kepada anaknya memberitahu ya kan tentang cara adab sopan santun seperti itu, maka dijalankan oleh si anak. Yang keterangan orang tua tersebut kan juga namanya ilmu ya toh, ilmu pengetahuan. Kalau nggak diberitahu mungkin nggak beradab kan seperti itu ya toh. Jangan terpengaruh oleh istilah-istilah kebalikan seperti itu loh. Karena ilmulah bisa mengajarkan kita beradab seperti itu ya kan. Kalau nggak dapat ilmu pengetahuan ya, pemberitahuan orang-orang yang membimbing kita sejak dari kecil, mana bisa kita beradab sopan santun kan seperti itu contohnya.
Oke, balik lagi lur. Wajah beliau yang berkelas ini baik dari kalangan bawah ataupun kalangan atas menyukai beliau ya toh. Beliau pun insya Allah apa ya, tahu, mengerti dan paham, tapi beliau nggak berani loh macam-macam ya kan bukannya mentang-mentang punya wajah disukai banyak wanita lalu disalahgunakan, kan seperti itu. Sekarang kan banyak ya kan, untung wajah saya pas-pasan. Kan seperti itu loh sebetulnya ya kan. Kebanyakan dari kita punya kelebihan ya, wajah ya atau wajah yang ganteng atau tampan pun langsam malah disalahgunakan atau karena itu berarti tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kan seperti itu. Justru punya kelebihan seperti itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya toh, dengan mencari istri yang soleha kan lebih mudah, kan seperti itu. Dengan wajah yang yang seperti itulah, yang ganteng atau yang tampan. Tapi beruntunglah ya bukan beruntung sih, wajah saya juga pas-pasan. Malah kurang. Nah, ya santai-santai dulu sambil melihat ke depan masa depan kita ini nantinya bersama beliau. Itu loh contoh ya kan, fisik ya hampir sama dengan rata-rata lah Nusantara atau Indonesia ya kan. Tapi soal wajah ya itu tadi punya kelebihan. Karena apa? Ini rahasianya lur, karena terpancar cahaya seperti itu ya kan. Ada cahaya dalam diri wajah beliau akan hingga membuat orang menyukai ya kan, walaupun beliau berada bersama orang-orang atau tetangga atau ya kan di tempat sekalipun, di tempat gelap sekalipun, hanya wajah beliau yang terlihat karena ada cahaya wudhu itu ya kan, di wajah beliau yang terpancar. Ya kan, seperti itu loh saudaraku. Kalau saya sih malah kalau di tempat gelap malah nggak kelihatan. Malah gelap gulita. Oke lur, santai-santai dulu sambil menikmati kopinya, jangan lupa. Ya ini sudah di akhir bulan Agustus, sekarang tanggal 30 lur. Entah ya, tunggu dan menunggu saja, itulah tugas kita saat ini. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Begitulah lur wajah beliau ini ya, banyak disukai kaum hawa, istilahnya seperti itu. Bahkan jauh di bawah umurnya beliau pun ada juga yang menyukai ya kan. Bahkan separuh ya toh, misalkan umurnya 40 tahun, nah, bahkan disukai oleh kaum hawa ya sekitar umur 20-25. Itu loh, ada daya tariknya tersendiri dari pribadi wajah beliau. Ada daya tarik, juga ada cahayanya itu yang bikin menarik kaum jenis lawan jenisnya seperti itu. Berbeda dengan kita atau apalagi dengan saya, aduh wis nggak ada aura-auranya sama sekali. Nah, itulah kelebihan beliau, auranya terpancar, bersinar kadang bagi orang yang memandang itu langsung apa ya, suka itu loh. Nah seperti itu, itulah kelebihan yang ada di dalam diri beliau. Seperti itu loh. Oke, santai-santai dulu. Ini sudah menjelang maghrib, jam 5 lebih lur. Ya biasa pulang kerja, melewati tiap hari seperti ini. Pulang kerja melewati pintu masuk Suranampel, seperti itu ya toh. Oke, santai-santai dulu lur sambil melihat pemandangan kita di depan, masa depan kita. Tidak ada yang tahu, tapi tetap berusaha dan semangat, jangan putus asa lur. Semangat, tangi, bangun. Nah, itu juga menjadi pelejut bagi saya juga. Kalau saya juga butuh semangat loh. Kalau nggak butuh semangat ya loyo lur kita ini.
Oke lur, baik, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung kembali saudaraku semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, juga share monggo. Maaf jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jaga diri baik-baik semuanya, jaga istri, anak, dan keluarga. Terima kasih.